Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waudeanti NIM S1 S1 19083. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari praktikum kecerdasan buatan yang telah diberikan. Nah, pada kami telah diberikan modul yaitu mengenai BFS dan DFS. Nah, di modul tersebut kita diberikan soal untuk kita kerjakan atau kita terapkan pada software MATLAB. Nah, pertama-tama sebelum kita melangkah pada soalnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu BFS dan DFS. BFS dapat dilihat pada modul yaitu Bird First Search, di mana BFS adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Nah, kita lihat pada gambar yang diberikan, misalkan node pertama atau node utamanya yaitu S, lalu yang dikerjakan atau yang dikunjungi pertama itu adalah yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu A. Nah, setelah A, melebar atau selesaikan dulu yang sejajar dengan A, yaitu ke B. Lalu setelah ke B, jika tidak ada lagi yang sejajar dengan B, maka akan kembali lagi menuju ke yang paling kiri, yaitu ke C. Nah, di C ini ada beberapa yang sejajar dengan dia, maka node tersebut akan mengunjungi node itu dulu, misalnya ke D, ke E, ke F, lalu F kembali menuju ke paling kiri, H, lalu ke G. 3 yaitu metodenya melebar, menyelesaikan dulu yang sejajar. Nah, bedanya dengan DFS atau Depth First Search adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusinya. Nah, misalkan di sini sama dengan model akar pohon tadi, node utamanya yaitu S. Nah, yang dikerjakan itu selalu yang paling kiri. Nah, di sini yang dikerjakan yaitu A, lalu dia kalau yang DFS itu secara mendalam bukan melebar, jadi diselesaikan dulu anakan dari A tersebut. Nah, setelah dari A, lalu ke C, C ke D, D ke B, B ini memiliki dua anakan yaitu E dan F, namun yang dikerjakan adalah yang paling kiri. Nah, setelah masuk ke yang ke E, nah yang ke ini ada anakannya lagi, jadi diselesaikan dulu yang paling mendalam atau anakannya yaitu E, yaitu ke H, lalu ke G. Nah, setelah kita mendapatkan titik akhirnya atau node akhirnya yaitu ke G, maka berakhir pula pencarian walaupun tidak melalui node F. Beda dengan BFS. Kalau BFS itu dia harus mencari semua node, harus melalui semua node yang diberikan sampai menuju ke node akhirnya. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang diberikan. Ini BFS. Di sini kita langsung terapkan pada MATLAB. Saya sudah memindahkannya terlebih dahulu. Ini sama dengan codingan yang tadi, ini yaitu BFS. Nah, di sini kita lihat pada codingannya yaitu ada data S disajikan dalam bentuk matriks yaitu ada 1 dan 2, di mana ada data lagi yaitu T, isi dari node-node atau anakan dari yang S ini. Misalnya 1 memiliki anakan 3, 5, 4, 2, lalu 2 lagi ada anakannya yaitu 6, 10, 7, 9, dan 8. Lalu di sini ada G atau sama dengan graf. Graf itu memiliki nilai S, T. Nah, yang dicari itu adalah BFS dari G, 2. Di sini, 2 artinya nanti simpul mulai berjalan dihitung dari 2. Kita coba run. Nah, muncul hasilnya. Kita lihat juga di sini sudah ada figurnya atau gambarnya. Misalnya di sini kalau kita mulai dari 2, BFS, ingat BFS itu melebar. Jadi di sini misalnya kita mulai dari 2. Nah, 2 ini maka akan mencari node dulu yang terdekat dengan dia, yaitu dapat kita lihat 1 ke 1. Nah, setelah ke 1, namun 1 ini tidak memiliki sejajar atau tidak memiliki node-node yang sejajar dengan dirinya. Jadi
setelah dia mencari ke 1, lalu kembali ke 2 mencari ke 6. Nah, ini kita lihat ke 6. Nah, di 6 ini memiliki yang sejajar atau pre-order dengan dirinya, maka yang dikunjungi terlebih dahulu dari DFS itu yaitu 7, 8, 9, 10. Nah, setelah dari 10 ini, maka dia akan mengunjungi yang sejajar dengan dirinya, 2 yaitu 3, 4, dan 5, sesuai pada yang dikeluarkan oleh ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika dengan DFS? Nah, di sini DFS sama codingannya, namun kita ganti dengan D. Lalu kita run kembali. Nah, yang muncul seperti ini. Kita tampilkan lagi. Yang muncul berbeda dengan yang BFS tadi. Di sini dia 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalnya di sini kan kita mulai dari 2. Node utamanya yaitu 2. Nah, yang dicari pertama yang terdekat dulu kan. Jadi dia ke 1. Nah, setelah ke 1, kalau BFS tadi dia mencari yang sejajar, sedangkan kalau yang DFS itu dia mencari anakan atau yang secara mendalam. Maka setelah ke 1, dia ke 3, ke 4, ke 5. Setelah mencari seluruh anakan dari 1 selesai, maka dia akan kembali lagi ke 2, mencari anakan yang terdalam yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Itu sama dengan yang di modul yang telah diberikan seperti ini. Hasil BFS dan ini contoh soal yang DFS. Nah, sekarang kita melangkah pada contoh soal BFS Deep Graph. Nah, tadi kan graph, sekarang Deep Graph. Deep Graph ini yaitu yang sudah diberikan anak panah atau arah. Nah, ini beda codingannya, namun saya sudah siapkan di MATLAB yang ini. Codingannya yaitu ada data S yang memiliki node-node yaitu ada 1, ada 2, 3, 4, 6, lalu T di mana 1 ini ada terhubung dengan 2, 4, 5, lalu 2 dengan 5, 3 dengan 6, 3, 7, 3, 4, 4 dan 1, 6 dan 4. Lalu sama di sini juga G, 3, artinya di sini itu yang dicari dari simpul yang 3 atau 3 adalah simpul utama dari node tersebut. Nah, kita coba run. Ini yang deep graph. Kita lihat gambarnya. Gambarnya itu seperti ini. Dia sudah diberikan arah-arah. Misalnya ini 3. Oh, kita ganti dulu 2. Sesuai soal. Kita coba run kembali. Nah, sesuai soal tadi itu hasilnya 2 ini hanya berkunjung ke 5 atau arahnya hanya ke 5 karena dia BFS-nya yang terdekat atau yang sejajar itu hanya 5. Ini sudah ditentukan arahnya yaitu deep graph. Sedangkan kalau misalnya kita ganti lagi menjadi 3, terus kita jalankan. Nah, kalau untuk BFS kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk BFS kita ganti dengan 3, misalnya di sini. Nah, 3 kalau BFS itu kan mendalam. Kalau BFS itu kan melebar. Jadi 3 ini dia ke 4 dulu. Walaupun ini 4 ada anakannya, tapi dia mencari yang terdekatnya lagi. Ke 6, lalu ke 7, nanti setelah itu baru ke 1, kedua, dan kelima, sesuai dengan yang diberikan ini. Sedangkan kalau kita ganti dengan DFS, DFS kan yang mendalam. Jadi coba kita run. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Dia dimulai dari 3, 3 ke 4. Nah, karena mendalam, jadi diselesaikan dulu anakan dari 4 ini. Jadi 4 ini ke 1, 1 ke 2, lalu ke 5. Setelah berakhir di sini, maka ini akan mencari lagi yang terdekat, yaitu ke 6 dan ke 7. Artinya dia mendalam, diselesaikan dulu yang paling mendalam dari node-node yang disinggahi terlebih dahulu. Itu yang untuk DFS, Deep Graph DFS. Nah, misalnya lagi kalau kita coba DFS yang kalau kita mulai dari 4, kita coba run. Nah, yang muncul yaitu
4125. DFS. DFS itu kan misalnya kita dari 4 titiknya, ini G,4 titik pertamanya, maka akan ke 1, lalu ke 2, lalu ke 5. Ini karena dia mencari yang paling terdekat atau yang paling mendalam, itu dari DFS. Nah, mungkin dari soal-soal yang diberikan di modul, semuanya sudah terjawab dari contoh soal BFS, DFS, terus BFS deep graph, terus DFS deep graph juga sudah sama dengan yang saya kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai soal BFS dan DFS yang diterapkan pada software MATLAB. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.